kaifa tatlubu ghairahu wa huwa yatlubuka wa targhabu ila siwah wa huwa yuqarribuka. Bagaimana engkau menuntut akan selain Allah padahal ia menuntut akan engkau, dan bagaimana engkau suka kepada selain Allah padahal Allah mendekatkan ia akan engkau. Bagaimana engkau suka kepada selain Allah padahal Allah itu mendekatkan ia akan engkau. Mahadal jaba'u wa qillatul waba, dan ini alangkah jauhnya kita dengan Allah dan sedikit kita al-waba menyempurnakan dengan Allah. Atatlubu man idza ra'alaka auratan hatakaha. Apakah engkau menuntut kepada orang yang apabila ia melihat bagi engkau akan kesalahan hatakaha, atakah dia membukakan akan dia? Apa yang kamu jadi sini meminta lawan makhluk itu? Karena sifat makhluk itu apabila kita punya kesalahan dibukakannya kesalahan kita. Apabila kita punya aib kita dibukanya. Kenapa ya pada peparang lawan Allah? Kalau Allah itu apabila kita punya kesalahan ditutupi akan sedikit. Walau biyadihi ni'matun anka amsakaha. Kalau makhluk itu apabila ia berisi nikmat maka ia amsakaha, ia tahan akan dia. Sifat makhluk itu apabila ia berisi harta kita bisa ada dibarinya, tapi kalau Allah kita dibarinya. Kenapa kita wajib kadang mendekat lawan Allah? Wa ma'adzalika huwa ajizun an isali manafihi li nafsi. Padahal setelah demikian itu ia lemah daripada menyampaikan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Wa andafi madarihi, dan menolak kemudaratan, wa huwa antisalil manafi wa dafil madari an ghairi ajazu. Kalau ia ujasidin kadang kau menyampaikan manfaat, kadang kau menolak mudarat untuk dirinya sendiri, apalagi yang memberi manfaat kepada orang lain. Nanti si makhluk itu ketika datang mudarat tuh, ia kadang kau menolak. Ketika datang misalnya bala musibah, ia kadang kau menolak. Apalagi ketika ia menolak akan bala musibah orang lain. Baka batatlubu wa tad'u man huwa anka ghafilun. Bagaimana engkau meminta dan berdoa kepada orang yang lupa lawan engkau? Artinya makhluk itu ini lupa lawan engkau, bapak berdoa minta lawan iya. Wa najmu wujudihi afilun, dan sifat wujudnya makhluk itu afilun, yakni binasa. Afil itu binasa. Ama yatrukul haya min Allah. Apakah kada datang lawan engkau itu sifat malu daripada Allah? Annahu yatlubuka li hadrati. Allah mencari engkau supaya engkau dimasuk ke hadratnya Allah. Kita dicari Allah supaya engkau mujar Allah bapara lawan aku, supaya engkau masuk ke hadratku. Wa mahalli ridwani, Allah mencari kita supaya kita masuk ke tempat keridhaannya. Wa syuhudihi, dan kita masuk di dalam pandangannya. Fi fasihi jinanihi, pada keluasan surganya. Wa anta syaridun andu surudal ba'iri anahli, dan engkau dicari Allah mukah seperti mukahnya itu binatang daripada pemiliknya. Kita ini dibawa Allah ke hadrat sidin. Ya hadrat sidin itu kita sudah tahu majelis ilmu dan majelis ibadah. Dicari sidin jika ujar Allah ke sini janah tugas majelis ilmu, majelis ibadah. Tapi ikam kenapa ujar sidin berjauh? Kenapa ikam bukah dari majelis-majelis kebaikan? Seperti bukahnya binatang daripada pemiliknya. Wa tatlub malaisa yang kaduna, dan engkau menuntut barang tidak ada memberi manfaat akan engkau selainnya. Bahwa audan ghairu ghafilin an du'aika bi sabahika wa masaika, dan Allah kada lupa du'aika memanggil engkau baik di waktu subuh dan di sore hari. Allah selalu ujar sini manggil engkau. Wa ma turidu syai'an duna wisali, tidaklah mendaki engkau akan sesuatu duna wisali kecuali untuk sampai kepadanya.
wa ma yughayyibuka an sudi jamalihi wa dhuhuri kamalihi wa huwa yuridu an takuna minal khuddam. Dan tidak yang demikian itu Allah menghilangkan ia akan engkau daripada pandangan keelokannya dan menampakkan kesempurnaannya. Walhal Allah menghendaki engkau antakuna minal khuddam, bahwa engkau ini menjadi khadamnya. Wa yanziluka fi darihi Darussalam, dan Allah menempatkan akan engkau pada negerinya yakni Darussalam. Wa yuhayyika fiha bisalam, dan Allah mengucapkan akan engkau dengan salam. Wa yadhabuka biladidil kalam, wa yaj'aluka min ahli hadratih wa khawasi muhibbihi. Kenapa Allah mendekatkan engkau? Kenapa Allah selalu menghendaki engkau itu parak di hadratnya? Supaya engkau daripada termasuk ahli hadratnya, dan engkau termasuk daripada orang-orang yang khususiyat di dalam muhibbihi, mendapat kecintaannya. Wa idza alimta dzalika fa hajadirun bika alla tatluba siwa fi ardi wa samai. Maka apabila engkau sudah tahu yang demikian itu, janganlah engkau meminta kepada selain Allah bi ardi, baik di muka bumi ini, wa samai, apalagi itu di langitnya. Wa ila nudiya alaika bil malama fi arasatil qiyamah. Karena engkau ketika meminta lawan makhluk, maka Allah nanti menyeru atas engkau bil malamah, dengan kecelaan pada hari kiamat. Wa tawassumi bil malamah haitsu talabta ghairahu. Wa yurwa an Syekh Junaid radhiyallahu anhu kana jalisan fi masjidin fi ashabi. Diriwayatkan daripada Syekh Imam Junaid radhiyallahu anhu adalah Sidin duduk di masjid fi ashabi dengan sahabat-sahabat Sidin. Id atat imra'atun tukhassimu jauzah ilaihi, maka tiba-tiba datang seorang perempuan yang membantahi ia akan suaminya, ilaihi, mengadukan kepada Imam Junaid. Wa qalat ya Syekh, ujar si perempuan, ya Syekh, ana jauzatu hadar rajul, aku ini istri ini laki-laki. Wa qad tajawwaza alayya imra'ata ghairi, ia kawin pulang lawan bibinian yang lain. Ina laki-laki ini anu ulun dimaduakannya, nya kawin lawan yang lain. Wa qala la Syekh lahu, wa qala la Syekh, lalu mengata baginya, bagi si perempuan tadi oleh Syekh, lahu salasu wairiki, ujar Imam Junaid, laki ikam ini boleh lagi anu menambahi bini, artinya selain ikam ini kan boleh laginya menambah 3. Au kama qala faqala ya Syekh law yajuzu kasbu wajhil ajnabiyah lakasyaftu laka min wajhi. Lalu ujar dia Syekh, jikalau boleh membuka wajah perempuan-perempuan yang halat itu, aku bukakan wajahku di hadapan engkau. Kalau boleh membuka wajah ini, nah hukumnya boleh dilawan orang-orang yang bukan mahrim kita, ulun buka wajah ulun yang di hadapan dia. Walau ra'aitani, jikalau engkau melihat akan aku, ujar perempuan tersebut, lahakamtu bi anna misli la yu'assiru alaihi, niscaya aku menghukumkan, lahakamta, niscaya engkau menghukumkan, bi anna misli, seumpamaku ini, la yu'assiru alaihi, tidak memberi bekas atasnya. Fasal syekh inna dzalika hatta kusya'ili wa fi ma'nahu man talaba ghairuhu, man talaba ghairahu ba'a minhu bi'atbin wa wailin qabihin wa syini malamin kullu syai'in dunahu min kusurin wa arabin wa futuhin wa nailin wa maqamin fahuwa lil waqifina gururun wa hujbun
wa munal arifina huwa wassalam. Ulun tuh hendak ujian tadi laki ulun itu nang dilihatnya seikung aja. Kalau inya berisi bini empat, berarti di hatinya ada 4 orang. Ulun bininya nang lain, ulun tuh hendak ulun dia sorangan di hatinya. Lalu Imam Jin mendengar ulun ni hendak ulun dia sorangan di hatinya, lalu sidin siu. Kenapa? Karena sidin pemahaman ulun jadi hatinya, maksudnya Allah aja, aku aja ujar Allah sorangan di hati. Jangan sampai banyak orang di hati ini. Cukup seikung aja nang di hati itu, jangan banyak. Wa talabuka min ghairi wujudi mu'dika anhu, dan menuntutnya engkau daripada selain Allah. Artinya kenapa kita berpinta lawan makhluk itu? Liwujudika mu'dika anhu, menunjukkan engkau tuh jauh daripada Allah Ta'ala. Artinya apabila kita minta lawan makhluk, itu menunjukkan engkau tuh jauh daripada Allah. Fa'adalu syai'an ala mu'dika anhu, dan sepaling dalil sesuatu atas jauhnya engkau daripadanya, antat luba min ghairihi, yakni engkau minta min ghairihi daripada selain Allah Ta'ala. Apabila kita minta lawan makhluk itu dalil kita itu jauh daripada Allah. Wa hal li ghairihi minal ata' duna ma lahu hatta tatluba minhu, karena sifatnya orang lain itu inya kada kau memberi. Karena sifatnya makhluk itu punya kada kawa memberi. Duna malahu hatta talluwa minhu. Wa kaifa min ghairihi ma huwa mujiduhu. Karena makhluk itu bukan yang mengadakan agni, wa biyadihi khazainuhu, dan di tangan Allah lah segala khazainuhu, perbendaharaannya. Wa biyadihi khazainuhu. Fahadha abadul hujub adzulmaniyah, dan ini sepaling jauh hijab adzulmaniyah, hijab yang berasal dari gelap, artinya meminta lawan makhluk. Wa aktsaful aghsyiyatil qalbiyah, dan sepaling tebal tutupan hati. Wa aqbahul halati nafsiyah, antanzila hawaijaka biman la yamlikul nafsi dab'an, engkau meminta hajat engkau dengan orang yang tidak memiliki bagi dirinya itu manfaat, wala dhurran, dan yang tidak memberi kemudaratan, wala ata'an, dan yang tidak bisa memberi, wala man'an, dan tidak bisa menegah. Kalau engkau ujar sidin meminta hajat engkau lawan orang yang kada memiliki dirinya jadinya kada bisa manfaat atau kemudaratan, berarti engkau itu ujar sidin orang yang paling terhijab. Fahaitsu anzalta hajataka bimwa kadzalika fajadidun ay yakhiba amalaka wa tuqila ila man yaslimuka ahwaju ma takunu ilaihi wa yatabarra'u minka wa tabtadhihu bainal ashhad wa tabqutu indal arifina wa tuhanu indal muwahhidin wa tunsa inda dzakirin. Man anzala hajatahu bi ghairillah lam tuqda hajatuhu. Barang siapa meminta hajatnya lawan makhluk bi ghairillah, selain Allah, lam tuqda hajatuh, hajatnya itu kada dikabul oleh Allah Ta'ala. Man anzala hajatahu bi ghairillah, barang siapa meminta hajat lawan makhluk, Allah kada kabulkan hajatnya. Jadi kalau kita nih ada hajat lawan makhluk berpegang lawannya ulun, pian nih bang sudah nang kawa membantu ulun, misalnya ketika kita nang itu hati kita
kita 100% bahajat lawan makhluk, maka hajat kita itu lam tuqdo hajatuh, Allah kada kabulakan hajatnya. Kita bahajat juga lawan makhluk, bahajat kita lawan makhluk itu sekedar formalitas. Nang hajat kita sebenarnya lawan Allah. Nang sering kita baca ya Maulana ya Mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina wal muslimina qarib. Kita 100% bahajatnya lawan Allah. Kalau kita bahajatnya lawan makhluk 100%, ya tadi berharap tati harap. Kalau kita ini 100% bahajat lawan makhluk, berharap tati harap. Lawan makhluk itu sekedarnya aja, tapi lawan Allah dan kita secara total bahajat. Man anzala hajatahu bi ghairillah lam tuqda hajatuh. Barang siapa bahajat lawan makhluk, maka Allah kada kabulkan itu hajatnya. Karena nang dipegangnya makhluk. Lawan makhluk ada juga, tapi kita 100% lawan Allahnya. Walau arata qadaha laqasatta babahu, jikalau engkau menghendaki kabul itu hajat, jika mendatangi pintunya Allah, laqasatta babahu, engkau datangi itu pintunya, artinya menghendak kabul hajat itu datangi pintunya. Wa ta'allaqta bi janabi, dan engkau bapiruhut lawan orang yang menjaga pintu tersebut. Wabtahalta fi tilabiha, dan engkau bersungguh-sungguh pada memintanya. Wakul, seperti doa ini baca ketika kita bahajat lawan Allah. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in qasura ra'yi. Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, ulun menurunkan hajat ulun kepada engkau. Wa in qasura ra'yi, sekalipun pendek pemikiranku. Wa dha'ufa amali, dan lemah amalku. Wa as'aluka ya qadhil umur wa ya syafiyas sudur. Ulun minta lawan engkau ya Allah, ya qadhil umur, yang memutuskan segala perkara. Wa ya syafiyas sudur, dan orang-orang yang menyembuhkan ini sudur dada. Lalu apa hajat kita? Artinya imbah membaca hajat tadi, atau cukup hajat kita itu ada di hati kita, baca doa itu ujar sidin. Ketika kita ada hajat dengan Allah, Allahumma inni unzilu bika hajati wa in kasura ra'i wa dha'ufa amali wa as'aluka ya qadhiyal umur wa ya syafiyas sudur. Hendak mengajukan proposal itu ujar sidin, ajukan proposal itu lawan Allah. Waman nazala an hadhi rutbati faqad inkafa bihi suratal istiqamah fi daril mu'di anil karamah, fi naril mu'di anil karamah, wa yahfil ayan anil qasi waddan, wa la yara lahu hurmatan wa yasta'bidul akhsa'ul li'ab, wa yahkiru fi ayunil kiram bahwa adallu minal anam sabila. Barang siapa ia nazalan hadirat turun daripada ini martabat, artinya bahajat lawan makhluk, maka ia terpancul daripada jalan yang lurus ini. Finaril mu'di anil karamah, yakni ia masuk di dalam api yang jauh daripada kemuliaan. Artinya orang ini
orang ini ketika ia bahajat lawan makhluk, hilanglah sifat istiqomahnya karena ia bahajat lawan makhluk, dan ia bertambah jauh daripada mendapat kemuliaan, dan ia nanti akan dihinakan pada pandangan mata orang-orang yang jauh dan orang yang dekat. Maka tiadalah fala yuralahu hurmatun, maka tidak dilihat lagi baginya kehormatan. Artinya ketika kita tuh bahajat lawan makhluk, kita ini hilang wibawa kita, kehormatan kita hilang. Kenapa? Gara-gara kita bahajat lawan orang. Wa yastabirul aqsaul yam, dan karena yang menjadi budaknya itu siapa? Orang-orang yang hina lagi terjela. Ia nang pasukan apa ujoron ini, ia nang penjilat. Penjilat itu kena nanancak datang lawan kita. Oh ya, kiru fi ayunin kiram, tapi inya jangan hina di pandangan orang-orang yang mulia. Ketika kita ini ketujuh bahajat lawan makhluk, kita itu jadi menghinakan diri kita, bahwa adallu minal an'ami sabila, maka ia ini lebih sesat daripada segala nikmat, sabilan akan jalannya. Wa bi hadzal maqam tadharul ma'asi, gara-gara kita bahajat lawan makhluk inilah timbul kemaksiatan, wal azamu al qalbiyah, dan dosa-dosa hati. Nah, jadi gara-gara kita bahajat lawan makhluk, menjilat lawan makhluk, timbul ujar sidin kemaksiatan dan dosa-dosa hati. Mana? Kan nifaki, seperti sifat munafik. Kita tahu atasan kita salah, tapi kita kadawani menagur. Kenapa? Kalau pajangan menagur, pajangan sengsara kita. Lalu timbul sifat munafik. Waturukihi, dan jalan-jalan munafik itu, artinya ini cabang-cabang daripada orang munafik. Jalannya karyai, seperti ria. Ria itu kenapa? Karena inya bahajat lawan makhluk. Jadi nama ulah kita nih jadi ria itu karena kita bahajat lawan makhluk, karena kita kata uju minta nilai lawan makhluk, lalu timbul ria. Wal ujub, timbul sifat ujub. Ujub bangga dengan amalnya, bangga dengan prestasinya. Timbul kan cakap kada aku. Wasyuhi, dan bakhil. Syuh itu bakhil dengan harta orang lain. Kalau bakhil kan bakhil dengan harta diri sendiri. Syuh itu bakhil dengan harta orang lain. Orang lain nih hendak bersedekah di tangannya, jangan ikam. Ikam bila bersedekah habis harta engkau, itu syuh. Naranya bakhil dengan harta orang lain. Bakhil dengan harta orang lain. Kalau bakhil kan itu bakhil dengan harta sendiri. Kalau syuh itu bakhil dengan harta orang lain. Wanata ijihi al-qalibiyah, dan hasilnya lagi, artinya daripada kita bahajat lawan makhluk tadi, hasilnya lagi secara zahir kal kidbi, lalu timbul sifat pendustaan. Ini gara-gara kita bahajat lawan makhluk. Pendustaan, wal khalafi lil wa'di, menyalahi janji. Nah yaitu, jadi menyalahi janji itu karena kita bahajat lawan makhluk, lalu kita kena berjanji banyak janji. Lawan ramlah kena bebadah ikam, apabila anak lawan aku kawin ikam butuh karakan ini.
kena lawan Jainab gitu Jainab kebil hakun dari biniku kutu akarakan mobil anu misalnya mobil apa kasih itu kena lawan Jainab ikan pilihan lawan aku kutu akarakan pesawat terbang kena lawan Saikung kempilahan lawan aku kutu akarakan kapal selam habis seberatan bibinian itu dijanjinya kenapa karena inya bahajat lawan makhluk. Jadi setiap orang bahajat lawan makhluk itu kena timbul lawannya janji-janji dan janjinya itu pun disalahinya. Wal khianati dan khianat itu seberatan karena kita bahajat lawan makhluk. Jadi bahajat lawan makhluk ini itu bahayanya banyak benar maksiat. Pokoknya iya ada tahu di apa lagi itu bang sudah jaka bahasa kita tuh ya ranjah berai atau pasukan gada belampu bawa ulin malam hari misalnya wal fujur dan pasik itu kalau orang sudah gawiannya bahajat lawan makhluk timbul sifat pasik walada datil khisab dan pangarasan kalau bahasa Jermannya itu rasnang bahasa Jermannya itu rasnang pangarasan benar itu bang ada tahu seorang ada tuh dia apa tuh karas anu karas belah itu bang wa ghairi dzalika dan lain daripada yang demikian itu artinya bahayanya kita bahajat lawan makhluk tadi mimma yatulu ta'daduhu minal ma'asil zahirah wal batinah daripada panjang bilangannya daripada ma'asil zahir dan batin artinya itulah yang terjadi ketika kita bahajat lawan makhluk maka menyeraput di hati kita itu sifat zahir kita nang kada baik sifat batin kita nang kada baik itu menyeraput gara-gara kita bahajat lawan makhluk. Kita kan merasakan tuh kalau kita bahajat lawan makhluk itu timbul macam-macam sampai-sampai kalau kita bahajat lawan makhluk kebun binatang jangan keluar wa fi ma'nau aqulu fa kullu amrin tuhawiluhu wa tatlubuhu fa anzilhu billah talqa al-izza wa dhafara apa setiap perkara yang engkau tuntut akan dia maka mintalah kamu lawan Allah karena ketika kamu minta lawan Allah engkau akan mendapat kemuliaan dan kemenangan. Apabila kita ada hajat nih yang kita mintalah lawan Allah Ta'ala karena disitulah engkau akan mendapat kemuliaan. Waman talaba min naila matlabi na'a anil qurbi bi aksal bu'di fil nadari barang siapa menuntut daripada selain Allah untuk mencapai tuntutannya na'a anil qurbi maka jauh ia daripada itu dekat sepaling jauh daripada keberuntungan. Kalau kita bahajat lawan makhluk ujadusidin kita mendapat keberuntungan itu jauh. Masalahnya ketika kita bahajat lawan makhluk lalu makhluk itu kadang mengabulkan hajat kita paling-paling kena timbul maniwas lawan itu makhluk ikam nipang dengan berberes ini lalu kita maniwasnya lawan makhluk karena kita bahajat lawan makhluk. Ali jo biar mau unjun nih kalau mau unjun nih kada bisa ya tak unjun nih buntal kan nah pagar tuh bang unjun nih mereka bilang pagar harus tak unjun nih buntal habis lawan kan kada bisa mau unjun menyisitnya salah menyisit kada mau dapat juga
Orang ada usaha munjur disuruh munjur. Anu mau. Lain lagi bahari itu munjur, ada munjur yung barunang atau kipar. Itu umpannya pisang. Nah, itu nang nyaman munjur. Masalahnya apa beda kada dapat pakai unjun rampang tuh nah di bawah apa jembatan panjang tuh. Apabila kada dapat iwaknya, pisangnya kita makan. Munjun rampang, munjun iwak berunang atau kipar pakai pisang itu kan menurang bisa munjun banyak dapatnya, enggak ada bisa munjun umpannya habis. Salah unjun, salah mengunjun nih. Macam-macam jenis umpan itu sudah tuh habis umpannya aja kawatnya panggat kau unjuni yang buntal. Wa idza talabta fatlub minallah, mun ikam hendak minta ujar sing baik minta lawan Allah. Jadi mau hendak minta apa aja, kita hendak minta kebutuhan apapun baik minta lawan Allah. Fatlub minallah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kami hendak minta tolong baik minta tolong lawan Allah. Hendak minta tolong baik minta tolong lawan Allah. Wa ahammu dzalika an minhu ayyusayyira alaika, dan yang paling penting yang demikian itu engkau menuntut daripadanya supaya Allah memudahkan atas engkau, yassira memudahkan ia atas engkau, wa yuqimaka bima huwa matalibuka minhu, dan Allah menempatkan ia akan engkau pada barang yang ia sesuai dengan tuntutan engkau dengan dia, min adai hak fil ubudiyah, daripada menunaikan hak ubudiyah. Artinya kita minta lawan Allah semata-mata melaksanakan hak ubudiyah. Hak ubudiyah itu kita berdoa karena menjunjung perintah Allah. Imtithalul awamir ud'uni astajib lakum. Artinya tujuan kita berdoa itu karena semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu yang paling utama. Wal qiyamil huquq, dan melaksanakan dengan segala hak, wa nisyanil hudud, dan nisyanil hudud lupa lawan itu untingan. Artinya kalau bang berdoa tadi hendak mau unting kabulnya kada, berdoa tadi kalau bang hendak nisyanil hudud itu melupakan dengan bahagian-bahagian doa tadi, misalnya kalau bang mau unting kabul kada. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala, karena itulah berkata mu'allif ini kitab yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun bihi yumdi. Tidaklah daripada nafas yang keluar kecuali baginya ada qadar pada engkau, yumdi yang lewati akan dia. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun bika yumdihi. Setiap nafas kita yang keluar itu sudah ada qadar pada engkau yang lewati akan dia. Al-anfas dzurubun wa rusulun hamilatun ilal abdi minallah. Nafas itu dzurub tempat, dzurub wadah, wa rusulun dan utusan yang membawa kepada seorang hamba dari Allah, ma'audahu biha yang Allah letakkan akhirnya padanya, min asrari qadarihi, min asrari qadarihi, daripada rahasia takdirnya. Jadi rahasia takdir itu ada di nafas kita berataan. Wa asnafi ibarihi, dan macam-macam ibarihi ibaratnya. Jadi di dalam nafas kita itu isinya takdir. Di dalam nafas kita itu isinya takdir. Jadi seluruh takdir kita itu ada di nafas kita. Wa rasul rajun ila mursilhi imam mukarraman syakiran liman nazala bihi idza akramahu wahtaramahu. Dan rasul itu rajun ila mursilhi, kembali kepada yang diutusnya,
Ada kalanya Rasul itu dimuliakan orang, syakiran lagi syukur, liman nazala bi ida akram bagi orang yang nazala bagi orang yang menempatkan dengan dia, ada kala ia akram memuliakan akan dia, wahtaramahu dan menghormati ia akan dia. Nafas itu termasuk Rasul, termasuk utusan. Nafas kita ini mulia, nafas kita ini dihormati, tergantung kita menggunakannya. Kemana kita menggunakan nafas kita ini? Wa karamatuhu bistimali bima khulika min ajlih, dan kemuliaan nafas, anfas itu tergantung kita menggunakannya pada apa yang Allah ciptakan daripada karenanya. Bistimalihi bima khulika min ajlihi. Wahtiramhu siyanatuhu an istimalihi fi qaduratil ma'asi, dan kemuliaan nafas itu, kemuliaan diri ini kita jaga dia daripada kita menggunakan pada kaduratil ma'asi, kotornya di maksiat, warada ili syahwat, dan memperutkan syahwat. Jadi nafas diri kita ini, ujar sidin, awak kita ini tempat kelaluan takdir, dan itu tergantung kemana kita menggunakan diri kita ini. Apabila kita gunakan untuk perbuatan yang baik-baik, maka diri kita ini akan dihormati orang. Tapi apabila kita gunakan diri kita ini untuk maksiat atau kita gunakan kepada rada ilil syahwat, memperluan syahwat, maka diri kita ini akan menjadi hina. Jadi tergantung diri kita ini kemana kita mengarahkan. Apabila kita hendak dimuliakan orang, gunakan untuk taat kepada Allah. Apabila kita hendak dihinakan orang, gunakan tubuh ini, diri kita ini untuk maksiat. Itu aja. Kemana kita menggunakan diri kita. Dan ingat, awak kita ini, diri kita ini tempat kelaluan takdir. Jadi takdir Allah itu seberatan sudah ada di awak kita ini atau di diri kita ini. Itu kita tidak bisa menghindar. Cuma hidup kita itu menjalani takdir yang diperlakukan Allah lawan kita. Dan perjalanan hidup kita ini itu sudah ada jalur ceritanya mulai awal sampai akhir. Cuman tugas kita menjalani aja lagi. Ini menjalani aja, jadi menjalani aja. Tulisannya di situ lah, kemati tahun 2300 ya. Tahun 2300 tuh matinya. Karena tulisannya gitu. Tulisannya kayak itulah. Apa aja tulisannya, jadi kita menjalani aja, kadang kalau dia apa-apa. Itu orang yang biasa rancang, kada percaya lawan itu takdir. Pada apa yang terjadi itu kan sudah takdir Allah berataan. Wa kullu syai'in biqadari, tiap sesuatu itu semuanya sudah ditakdirkan. Fa idza sta'malahu bihasabi ma yutihi alwaqtu in tajalla alaihi bin ni'am fa bi syukri. Tugas kita ini, tugas diri kita ini, apabila Allah tajalli lawan kita itu dengan nikmat, kita dapat nikmat, tugas kita apa? Yani syukur. Kita nih dapat nikmat, tugasnya syukur. Au bi taati, dan atau ketika kita Allah tajalli dengan taat lawan kita nih,
Kita dapat tadi nikmat syukur. Apabila taat, fabi syuhudil minnah, maka pandang taat ini anugerah Allah. Jadi tugas kita berarti ketika kita misalnya kita ditakdirkan Allah di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, nah pandang ini anugerah Allah. Ini anugerah Allah, tidak semua orang dapat. Dari 100.000 itu tidak semua orang dapat. Orang-orang yang tertentu itu diberi Allah. Nah, maka ketika kita kau mengerjakan kebaikan, mengerjakan taat, pandang ini sebagai anugerah Allah, bukan sebagai kekuatan diri kita. Tapi ketika dapat nikmat, tugas kita syukur. Ketika kita taat lawan Allah, pandang ini taat anugerah Allah. Awabil baliyah, atau ketika kita dapat bala, tugas kita apa? Babil sobri, yakni sobar. Jadi kita ini kan ilmunya sudah dapat, tapi kita masing-masing kita mengamalkan. Awabil maksiati, babil istighfar, atau kita mengerjakan maksiat, tugas kita apa? Baca istighfar. Jadi setelan kita empat ini aja, mungkada dapat nikmat, dapat bala, mungkada dapat taat, dapat maksiat. Nah ketika empat ini ada lawan kita, apabila kita dapat nikmat, tugas kita syukur. Apabila kita dapat taat, tugas kita memandang anugerah. Apabila kita dapat bala, tugas kita sobar. Apabila kita mengerjakan maksiat, tugas kita baca istighfar atau tobat. Itu aja yang dikutak-kutak. Itu kan ilmunya, karena pengamalannya masing-masing. Kayak orang juga tuh lagi bahari, lah lulus sekolah kan dapat nikmatnya. Lalu ada yang lulus sekolah itu, yang dapat nikmatnya, ya nambah coret-coret baju misalnya. Karena ya syukur, itu syukur menurutinya. Ada juga yang syukur tadi sujud syukur misalnya, walaupun bersalawat henter. Ada juga orang sujud syukur dan kada tahu lagi itu kiblat di mana, yang ada penting sujud syukur. Kayak di TV itu ada orang memasukkan bola jadi sujud syukur. Tapi kita husnuzon aja lawannya, ini sujud syukur tadi karena barangkali sebelum main bolanya wudunya kada batal. Kan ilmunya nyaman tuh, apabila kita dapat nikmat syukur, apabila taat pandang ini anugerah, apabila kita dapat bala sabar, apabila kita maksiat baca istighfar. Saya jangan nang istighfar karena di situ ditulis babil istighfar bang, dengan baca istighfar. Kalau ini itu tapi dulu kan ada orang, jadi gurunya itu muridnya ini batang guru kayak Paulur nih yang mengaji ini supaya lakas paham pintar. Jadi gurunya bacai waquwati wattuguli ya sih, waquwati wattuguli. Naran muridnya ini orang bujur harus disuruh nang waquwati wattuguli, diamalakannya nang waquwati wattuguli. Maksud guru tadi menanda mengaji lakas dapat tuh kuat lawan tugul tuh istiqomah. Cuman muridnya tadi dasar pasukan rasnang juga pasukan pembabal gitu, diamalkan itu waquwati wattuguli. Itu dibaca aja. Orang ada nah gitu mengaji itu kuat lawan tunggul, itu diberitakannya. Fayaudu bimuqabalati ma ahdahu bi amali mardin aw khuluqin sanin aw halin sunniin wa yashkuruka bainal malil a'la wa yakunu dhalikal amal khazainatan mudakhiratan indallah wa yashkuruka. Dan kembalilah dengan melawani apa yang Allah berikan akan dia dengan amal yang diridhoi atau akhlak yang baik. Jadi tugas kita itu jadi tadi, apabila kita dapat nikmat syukur, apabila dapat taat memandang anugerah, dan apabila dapat bala sabar, apabila dapat maksiat kita istighfar.
maka Allah akan memberikan hadiah dengan amal-amal yang diridhoi dan akhlak-akhlak yang terpuji atau hal yang terpuji. Fayashkuruka bainal mala'il a'la, dan Allah mensyukuri ia akan engkau di hadapan orang banyak. Jamannya yakunu dzalikal amal khazainatan mudakharatan indallah, dan jadilah amal itu disimpan akan Allah Ta'ala. La yatruku ilaiha taghyirun, tidak datang kepadanya itu perubahan. Wa yasiru dzalika nafas hayyan fi suratin nuraniyatin, dan jadilah yang demikian itu nafas atau diri itu hidup ia pada rupa nurani qaimatan lillahi ta'ala ayyuidahullah ilaika fi yaumil jam'i, dan jadilah ia Allah kembalikan akan dia nanti pada hari kiamat. Fayaudu ilaika syakiran. Jadi kalau kita dapat nikmat syukur, roh kita atau nafas kita tadi kena dimuliakan Allah Ta'ala lawan kita ketika hari kiamat, dia dalam keadaan selalu syukur. Wa li fadlika dzakiran, dan bari kelebihan engkau dia selalu ingat. Fayadkuruka ya Allah kadzalika, lalu ia zikir akan engkau di sisi Allah seperti yang demikian itu. Wa yashfa' fika min jumlati syufa'at, dan nafas engkau itu nanti akan memberi syafaat pada engkau daripada golongan orang-orang yang mendapat syafaat. Wa yusni 'alaika ghayatan sana, dan ia akan memuji engkau sehabis-habis pujian. Haitsu akram tahu fi dari dunia, ketika engkau memuliakan nafas engkau atau diri engkau di ini dunia, ayyukrimaka fi kulli mawqifin mawaqifil akhirah. Nafas kita ujar sidin atau diri kita ini ketika itu dia akan memuliakan kita di tempat manapun di akhirat, baik ketika kita di padang mahsyar, baik ketika kita di mizan, baik ketika kita misalnya di surga, baik ketika kita di telaga Kautsar, mengul akhirah. Wa haitsu ahyaitahu ayyuhiyaka, wa haitsu ansaitahu anastahu ayyuannisaka, wa haitsu rafa'tahu ayyarfa'aka, kadzalika jazaa'an wifaqa hadza in kana mimma yuqabilu syukra. Ini apabila kita ketika dapat nikmat syukur, karena dibalasnya. Wa in kana min qabli sabri aw syudil minna aw istighfar idza qumta biha kadzalika itu iqtadaha wa dil waqti in kana sabru ada musabbihan aw syudil minna ada musyahidan aw istighfar ada mustaghfiran. Dan seperti itu juga apabila kita dapat balas sabar, jadilah itu nanti dia selalu tasbih kepada kita. Dan apabila kita taat lalu kita memandang anugerah, maka jadilah ia selalu musyahid dan musyahadah kepada kita. Atau ketika kita maksiat lalu kita istighfar, maka jadilah nafas kita itu selalu istighfar untuk kita. Summa ya'udu fi yaumil jaza yuaddi ila sahibi ma'tamanahu bihi min sirri dzalikal amal. Kemudian kembali ia pada hari pembalasan atau hari kiamat, membawa ia kepada orang tersebut barang yang itamah yang mengamankan akan dia padanya daripada rahasia yang demikian itu amal. Faqul abdi alla yastagila illa bi'adi huquqi waridatil aqdar, maka hak seorang hamba tiada sibuk ia kecuali dengan menunaikan hak apa yang datang itu takdir. Walir rasuli haqqun ala man nazala bi ayyukrimahu, bagi itu utusan ada hak atas orang yang menempatkan dengan dia, memuliakan dia akan dia dan menghormati akan dia, li karamati mursilihi wa hurmati kaifa wa dzalika aidun alaika wa raji'u sirrihi ilaika, karena bagaimanapun yang demikian itu kembalinya kepada engkau dan kembali rahasia kepada engkau. Hanya tugas kita ini ketika datang takdir Allah Ta'ala tadi itu, apabila dapat nikmat syukur, apabila kita taat pandang itu anugerah Allah, apabila kita dapat bala tugas kita sabar, apabila kita dapat maksiat tugas kita baca istighfar. Itu tugas kita baratan ujar sini. Apapun takdir Allah nang datang lawan kita, nah 4 macam tadi sikapnya nah kayak itu. Apabila dapat nikmat syukur, apabila dapat bala musibah sabar, apabila dapat taat memandang anugerah, apabila kita maksiat banyak istighfar. Lain daripada itu kededa. Jadi takdir kita itu datang setiap hari, setiap malam itu nah 4 tadinya nang keadaan nikmat bala.
mun kada taat maksiat. Cuman dipadahkan sudah apabila dapat nikmat tugas kita syukur, apabila dapat bala tugas kita sabar, apabila dapat taat tugas kita menang ini taat anugerah Allah, apabila kita dapat itu maksiat tugas kita baca istighfar. Itu aja hidup. Jadi takdir Allah lawan kita tuh 4 macam itu ya. Kalau yang dicontohkan nikmat itu banyak benar, mana-mana dapat nikmat banyak, mana-mana orang bala musibah banyak. Hanya kada perlu diuraikan lagi pun itu. Mensawat dicontohkan lain kita lagi beri sekolah, buatlah contoh itu misalnya, kan nggak pemanjangan, buatlah seperti contoh. Wala yahmulul anfas ilal ghafilun al anjas, tidaklah menyia-nyiakan itu nafas kecuali orang yang lupa dan orang-orang al anjas yang penuh dengan najis. Wallahu a'lam ma min nafasin tubdihi, wallahu a'lam al-fatihah. آمنوا صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين وعفوا عنكم يا رب الرحمن يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا رب وسلم.